Pelajaran yang berikut itu adalah konversi satuan waktu ya. Konversi satuan waktu. Ya, kita di sini lihat konversi satuan waktu itu kemarin Kakak Pace sudah tambahkan ya, menghilangkan dari hari ke jam, jam ke menit, menit ke sekon ya. Kemarin sudah. Nah, untuk yang di sini ini bagaimana kalau dari minggu atau dari bulan misalnya ya. Nah, yang pertama itu misalnya 7 1 minggu. Nah, cara menuliskannya seperti ini. 1 minggu sama dengan berapa sekon ya? 1 minggu sama dengan berapa sekon? Nah, berapa sekon ya? Ini sekon. Nah, 1 minggu sama dengan berapa sekon? Maka kita kalikan 1 minggu ya, 1 minggu kita kalikan dengan. Nah, tujuan pertama adalah adik-adik kita mau menghilangkan yang minggu ini ya, sehingga kita ingat 1 minggu itu ada berapa hari. Jadi 1 minggu itu sama dengan 7 hari ya. Kita pada konversi ini karena kita mau hilangkan yang minggu ini, atau kita mau konversikan yang minggu ini ke hari, hari baru ke jam, jam baru menit, menit baru sekon, sehingga urutannya itu harus diingat ya, jangan salah atau jangan lompat. Misalnya dari hari langsung ke dari hari langsung ke menit tidak bisa, jadi harus diurutkan ya. Nah, karena kita mau hilangkan yang minggu ini, maka ini per ya, minggu 1 minggu ya, di bawah 1 minggu. Nah, di atasnya 7 hari. Oke, sudah ya sampai sini. Nah, habis itu kita kalikan lagi. Nah, kita mau hilangkan yang hari, sehingga setelah hari itu tersisa jam ya. Ya berarti kita pakai konversi yang ini ya, hari ini hilang sehingga tersisa yang jam. Oke. Nah, kita pakai 1 hari sama dengan 24 jam. Nah, maka kita kali dengan mana yang di atas mana yang di bawah. Hati-hati, kalau di atas ini 7 hari, ini harinya ini ada di atas, yang ini harinya ini ada di atas, yang ini nih ya, yang ini nih harinya ini sudah ada di atas, maka di sini hari yang ini kita kasih ke bawah ya, yang ini. Nah, sehingga kita tulis 24 nya di atas, jadi 24 jam. Terlalu panjang untuk Kakak Pace ekor itu. 24 jam kita bagi dengan 1 hari ya. Nah, habis itu kita kalikan. Tujuan sekarang kita mau hilangkan yang jam ini ya. Kita mau hilangkan yang jam yang ini ya. Kita mau hilangkan yang jam yang ini, sehingga kita pakai yang ini. 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi kita kalikan lagi. Mana yang di atas, mana yang di bawah. Nah, jam yang ini nih, karena yang ini ada di atas jam, maka yang ini nih, yang ini jam yang ini kita kasih ke bawah. Berarti 60 ini ada di atas, 60 menit ini ya. 60 menit bagi dengan 1 jam ya. Kita kalikan lagi dengan yang terakhir itu adalah yang ini. Nah, di sini menitnya ini ada di atas ya, yang ini menitnya ada di atas ya, 60 menit, sehingga di sini yang ini menitnya kita kasih ke bawah ya. Menit yang ini kita kasih ke bawah ya, yang ini 60 detik atau 60 sekon kita bagi dengan 1 menit. Nah, oke, sudah ya. Kita sekarang gampang untuk coret ya. Minggu dengan minggu habis, hari dengan hari habis, jam dengan jam habis, menit dengan menit habis. Satuannya sekarang tinggal sekon ya. Satuannya tinggal sekon. Nah, kalau begitu kita hitung hasilnya ya. Lihat penyebutnya ini, di sini ada 1 kali 1 kali 1, maka di sini penyebutnya 1, satuannya sekon. Nah, tinggal 1 kali 7 ya, 1 kali berarti 1 kali 7 7, jadi 7 kali 24 ya, 24 kali, nah jadi 1 kali 7 ini 7 ya, 7 kali 24. Nah, yang berikut 60 kali 60 ya.
ya 60 kali 60 ini satuannya sudah sekon ya. Oke. Nah ini tinggal dihitung hasilnya 7 kali 2 kali 60 kali 60 ya. Oke ya, seperti itu. Jadi intinya di sini itu adalah kita menghilangkan, misalnya tadi pertanyaan kan 1 minggu, ini kita bawa ke sekon ya. Nah kita bawa sekon, maka adik-adik harus sudah bisa. Jadi dari minggu ini kita sudah bawa ke sekon ya, yang lainnya sudah hilang. Nah ini adik-adik harus sudah bisa langkah ini ya. Oke, semoga tidak bingung ya. Kakak harap coret-coret ini sambil ambil bolpen ya, kertas atau buku kosong, supaya langsung bisa cakar ya, langsung sambil melatih cara coret-coretnya tadi. Oke ya, kita jospan lagi dulu ya, sambil kita lanjut, kita jospan sedikit dulu. Iya, operator kasih naik volume. Ya, kita lanjut lagi ya. Ini masih banyak soal yang kita harus kerjakan dan kita harus belajar. Maka kita lanjut lagi dengan soal berikut, itu adalah soal dengan hal baru lagi, satuan-satuan. Jadi di dalam SI itu biasanya ada dikenal istilah-istilah. Contohnya seperti ini ya, tera. Jadi 1 tera. Terus misalnya berapa giga, ada berapa mega. Nah terus ada mikro, ada nano, ada pico. Nah untuk adik-adik kakaknya bahas sampai di sini. Masih ada lagi, tapi nanti di video lebih lanjut atau tingkat lainnya kakak akan bahas ya. Nah ini bagaimana caranya. Jadi yang pertama kita kenal dulu di sini. Adik-adik perhatikan. Nah tera ini, tera, terus ada giga, ya, ada mega. Nah dorang ini punya relasi dengan yang kakak sudah bilang tangga konversi itu. Jadi cara mengingatnya itu kita mesti ingat juga dalam bentuk tangga konversi, sehingga tidak mudah dilupakan ya. Ini contoh yang kemarin kakak bikin tangga konversi seperti ini ya. Jadi ingat, tangga konversi untuk satuan panjang, terus tangga konversi untuk satuan massa, tangga konversi untuk apalagi volume, dan seterusnya ya. Nah karena istilah-istilahnya juga akan ada hubungannya dengan tangga konversi itu, sehingga kita tidak mudah lupa. Nah ini yang tera ini hubungannya dengan pico ya. Ini 10 pangkat 12, sementara pico ini 10 pangkat min 12. Jadi ingat ya. Nah cara mengingatnya kakak akan kasih tahu, tapi kakak perlihatkan dulu tabel ini. Nah tera itu 10 pangkat 12, pico itu 10 pangkat min 12. Nah habis itu giga ini 10 pangkat 9, nano ini ada di 10 pangkat min 9. Nah berikutnya mega ini ada di 10 pangkat 6, sedangkan mikro ini ada di 10 pangkat min 6. Nah berikutnya mili ini ada di 10 pangkat min 3, kilo ini ada di 10 pangkat 3. Nah sampai di sini, ini dalamnya ini adalah pakai tangga konversi yang kakak pakai sudah bilang, dari kilo sampai mili ini ya, kilo sampai mili. Jadi kalau misalnya ukuran panjang itu lebih banyak kita kenal itu dari yang terkecil sampai terbesar meter itu. Contoh, nah misalnya partikel yang terkecil ya, dalam perkembangan ilmu itu ada yang sampai tingkat di nano ya, nano. Berarti kalau panjang berarti nanometer. Nah berikutnya misalnya pikometer ya, seperti itu. Atau kalau ke atas lagi ini misalnya lebih besar itu ada misalnya jarak dari bumi ke matahari. Nah
dan sebagainya. Jadi untuk ukuran panjang ini dia terbentang dari jarak yang terbesar sampai yang terkecil, atau sebaliknya dari terkecil sampai terbesar. Jadi konversi ini bisa pakai untuk satuan panjang yang marga di belakangnya meter-meter. Nah, itu bisa ya. Jadi contohnya ini, jadi satu piko ini sama dengan berapa meter. Nah, berarti dari piko ini ke meter ini kan dia 12 ini. Jadi jarak yang ini min 12, terus jaraknya 12 ini, tengah-tengahnya di sini. Jadi tengah-tengahnya ini di sini. Ya. Jadi 10 pangkat 1 di sini nih. Nah, di sini tuh ada 1 di sini. Ya, di sini. Meternya di sini ya. Meternya di sini. Nah, dari meter ini kalau ke bawah setiap tangga kita kali 10, sehingga sampai di mili itu 10. Tapi dari mili ke mikro itu kali 10 pangkat 3. Nah, dari mikro ke nano 10 pangkat 3, terus sampai mikro piko itu 10 pangkat 3. Jadi totalnya kalau dilihat dari meter yang tengah-tengah ini, meter kan di sini, dari meter ke desi ya, meter ke desi itu 10 pangkat 1. Nah, atau kali 10. Nah, dari meter ke senti itu 10 pangkat 2 ya, 10 pangkat 2. Nah, berikutnya itu habis itu kalau ke mili itu 10 pangkat 3. Jadi kalau yang ini 10 pangkat min 3 itu artinya dia itu dikonversikan dengan 1 meter ya. 1 meter. Ya, 1 meternya di sini. Nah, itu pakai tangga konversi untuk yang panjang. Nah, ke atas juga sama, tinggal bandingkan. Nanti contohnya kita lihat. Oke. Ini sudah dengan cara yang sama juga, ungkapan satuan-satuan ini kita bisa pakai untuk massa ya, satuan massa atau besaran-besaran fisika yang lain. Misalnya yang berikut itu adalah di sini ada volt. Nah, volt. Terus ada liter. Nah, ada kiloliter, terus ada mikroampere. Jadi satuan dari listrik, misalnya mikroampere. Nah, mikroampere di sini. Dari mikroampere ini ke ampere berarti kan dia ke mili itu 3 tangga. Nah, habis itu dia kembali ke ampere. Ampernya di sini. Ya, ampernya di sini. Nah, aduh kakak Pace, ini bagaimana? Ini di video yang berikut, di slide yang berikut nih.